Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada seluruh umat Islam di berbagai belahan negara, terutama warga umat Islam di luar negeri, utamanya lagi adalah para pengurus PCI atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dan para diaspora Indonesia di berbagai negara yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai. Shalawat salam selalu kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, imam, pemimpin, panutan, dan kekasih kita semua. Saudara-saudara saya dimanapun berada, terutama yang ada di luar negeri dan para PCI, NU pada tahun ini adalah memasuki tahun terakhir dari satu abad yang pertama. Besok pada bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, NU berumur 100 tahun. Artinya NU sudah berumur satu abad dan akan memasuki pada 100 tahun yang kedua atau abad yang kedua. Setelah muktamar yang ke-34 di Lampung, dengan terpilihnya Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum Gus Yahya, kemudian terbentuklah pengurus harian PBNU secara lengkap, baik dari Mustasar, Suriah, Tanfidiyah, dan lembaga-lembaga. Di dalam menyongsong akhir abad yang pertama dan memasuki abad yang kedua, ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau ada beberapa program yang utama yang sudah dicanangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah tentang penguatan akidah ahli sunnah jamaah. Penguatan di sini menyangkut satu pemahaman terhadap apa ahli sunnah wal jamaah itu. Karena di dalam Qonun Asasi, yaitu aturan dasar yang sudah ditetapkan, diputuskan oleh para muassis, para pendiri NU, yang diimami oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para ulama waktu itu, bahwa dalam Qonun Asasi ini, NU ini berakidahkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ini selalu saja menjadi program yang paling utama tentang penguatan ahli sunnah jamaah, menyangkut pemahaman dan pengamalan. Jadi ahli sunnah dengan seluruh aspeknya, menyangkut akidah, syariah, dan akhlakul karimah. Ini yang paling utama. Sehingga kita di PBNU berupaya keras bagaimana memahamkan ahli sunnah jamaah di seluruh jajaran pengurus, mulai PBNU sampai ranting, termasuk juga PCI di luar negeri. Karena ahli sunnah jamaah ini ibarat satu bangunan adalah pondasinya. Kalau pondasi ini kuat, dipahami, diamalkan, maka kalau ibarat NU ini sebagai sebuah rumah, maka akan menjadi rumah yang sangat kuat. Ini yang sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar, ya, keputusan yang tidak bisa ditawar yang ada di dalam Qonun Asasi. Ini jadi perhatian utama, menjadi program yang sangat diutamakan oleh PBNU. Karena kenyataan
yang terjadi atau kenyataan yang ada di lapangan ini banyak pengurus-pengurus NU yang belum paham mahwa ahli sunnah jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi perhatian yang kedua adalah penataan organisasi. Menyangkut manajemen, menyangkut regulasi, menyangkut administrasi. Ini ditata oleh PBNU. Sehingga ada di dalam NU itu, pedomannya itu ada 1 anggaran dasar, 2 anggaran rumah tangga, perkum, peraturan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kita di NU ini sesuai dengan awal berdirinya itu lebih dikembalikan kepada awal berdirinya itu istilahnya adalah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kalau di saudara kita itu Muhammadiyah itu perserikatan. Nah, kita ini perkumpulan itu sejak awal. Jadi ada aturan, ada pedoman perkumpulan. Ini ditata. Kemudian bagaimana untuk mengupayakan perkumpulan ini, Jam'iyah ini mulai PB sampai ranting itu berjalan sesuai aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang sudah disepakati, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian peraturan-peraturan perkumpulan tadi, dan peraturan-peraturan yang lain yang sudah disepakati melalui muktamar, melalui kombes dan munas. Ini program. Nah, sehingga sekarang kita melakukan penataan tentang aturan-aturan ini. Kemudian tentang administrasi. Jadi harus jelas. Administrasi kita ini harus jelas. Kita berupaya apa menyangkut aset, kekayaan yang dimiliki, baik kekayaan material ataupun kekayaan spiritual, ditata oleh PBNU. Jadi perhatian yang utama. Kemudian yang ketiga adalah, yang jadi perhatian kita adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini untuk mendakwahkan, menyebarkan tentang ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, di mana misi utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memberikan rasa aman, rasa tentram, ya, menciptakan perdamaian di dalam internal Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kemudian sesama kita umat Islam, kemudian sesama umat manusia. Sehingga dalam memperingati hari ulang tahun NU yang ke-100 ini, PBNU mengupayakan dengan keras, ya, dengan sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog melalui halakoh-halakoh, ya, membahas tentang fikih siasah, fikih politik dalam arti politik seluas-luasnya. Ya. Kalau istilahnya Rois Am dulu Ki Haji Simbah Sahal Mahfud, itu NU itu politiknya adalah politik tingkat tinggi, high politik, kata beliau. Politik dalam arti yang seluas-luasnya, politik kebangsaan. Sehingga melalui halakah-halakah yang diadakan itu semua berbicara. Semua, mulai PBNU sampai ranting. Tapi dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, dalam koridor ke-NU-an. Membicarakan tentang fikih itu, fikih siasah, fikih peradaban. Karena fikih ini di dalam kajian kita di pondok-pondok pesantren itu belum terbahas secara intens. Kita kalau di pesantren selama ini itu fikihnya itu fikih ibadah, ya, fikih muamalah, kemudian fikih jinayah. Nah, kita akan berbicara tentang fikih siasah, hubungan antara NU dengan negara, hubungan agama dengan negara, hubungan agama dengan sesama warga negara, dan hubungan kita sebagai warga NU umat Islam dengan sesama umat manusia. Ini semua berbicara. Sehingga nanti hasilnya seperti apa akan kita rangkum, semua masukan-masukan, usulan-usulan, kritikan-kritikan akan kita tampung. Sehingga nanti ini
akan menjadi pedoman yang harus dilakukan saat kita memasuki abad kedua, 100 tahun yang kedua. Kami dari PBNU selalu mengupayakan untuk itu, sehingga kami berharap seluruh warga NU, terutama para pengurusnya, para kiai, memberikan masukan-masukan yang akan kita jalankan nanti pada abad kedua Nahdlatul Ulama. Marilah kita bersama-sama di Nahdlatul Ulama ini menjadi tempat untuk mengerahkan seluruh apa yang kita miliki, ilmu pengetahuan, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini arah NU memasuki abad kedua, ya, 100 tahun yang akan kita hadapi nanti. Harapannya semoga semua ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan oleh Allah taala, ditunjukkan pada jalan yang diridhoinya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.